Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa fillah rahimakumullah, syukur alhamdulillah wa syukurillah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah terus curahkan segala kenikmatan yang kita butuhkan, termasuk adalah nikmat iman Islam dan juga kekuatan, kesehatan dan juga kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa melaksanakan salat subuh berjamaah dan juga dilanjutkan dengan kajian fikih dengan memakai panduan kitab Fathul Qorib. Ibadallah, salawat serta salam semoga tercurah ke pangkuan Nabi kita Muhammad SAW dan juga kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in dan juga termasuk kita semua. Semoga tercakup menjadi umatnya dan kelak di hari kiamat kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Iwafillah rahimakumullah. Kita lanjutkan untuk pembahasan tentang merawat jenayah. Ya, yang pada pagi hari ini kita sudah sampai pada permasalahan terkait dengan menangisi orang yang sedang meninggal. Ini mau tidak mau sudah menjadi kebiasaan kita ya, dan itu tidak bisa ditolak. Ketika kita kehilangan salah satu anggota keluarga kita, itu pasti kita merasa sedih dengan kehilangan itu, sehingga apa? Sepertinya nggak bisa dibendung, untuk tidak menangis itu nggak bisa. Itu. Ya. Pengalaman yang pernah saya lakukan itu, saya kepingin kuat gitu. Tapi ternyata juga nggak bisa. Ya harus nangis. Gitu. Nih. Maka di sini coba kita perhatikan bersama, wala ba'sa bil bukai alal mayyiti qoblal mauti wa ba'dahu. Wala ba'salan ora opo-opo. Artinya apa? Tidak dilarang. Bil bukai kelawan nangis alal mayyiti ing atase mayit. Qoblal mauti ing dalam sadurunge mati wa ba'dahu lan sause al maut. Baik menangis yang dilakukan itu pada saat orang tersebut sedang sakaratul maut atau sudah mati. Akan tapi watarku tawi ninggal al bukau iku aula luweh utama. Akan tapi kalau kita bisa kuat, bisa tabah ya, tidak menangis ketika anggota keluarga kita itu sedang sakaratul maut atau sudah meninggal, itu lebih utama. Wa yakunu lan ono apa al bukau nangis alaihi ngatasi al mayit iku min ghairi nauhin sanging tanpa sambat-sambat. Sambat-sambat di sini adalah mengeraskan suara sekaligus juga keluar kata-kata yang notabene adalah menolak atau tidak ridho ya dengan qadar atau dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan qada Allah Subhanahu wa taala.
ai raf'i sautin tegese mbantar ke swara bin nadbi kelawan sambat-sambat wala sakit sobin lan ora kelawan nyuwek-nyuwek pakaian. Ini ya, jadi mengeraskan suara dengan melakukan kata-kata yang notabene kata-kata tersebut tidak ridho akan keputusan Allah, dan juga sampai kemudian merobek-robek pakaian. Itu. Jadi seakan-akan nggak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ba'dhin nushilan iku diterangake dalam sebagian kitab salinan. Jaibun utai ana kata jaibun. Berarti min wala sakit jaubin. Jaibin. Badlu saubin hale dadi ganti kelawan dadi gantine lafal saubin. Wal jibu utai kata al jaibu. Kalimat al jaibu iku tokul komisi. Ujunge pakaian. Ujung tok. Jadi apa namanya? Ada yang mengatakan lengan baju atau ini kerah baju. Wa yu'azzulan den tilei atau den takziyahi sapa ahluhu keluargane mayit. Ayil mayit tegese mayit. Sahiruhum ya bocah cilike ahluhu. Wa kabiruhum lan wong tuwane ahluhu. Zikruhum ya wong lanange ahluhu wa unsahum lan wong wedoke ahluhu. Jadi ketika ada orang meninggal tuh kita disunahkan untuk takziah keluarga ini. Ketemu dengan anak-anak kecil dengan anak-anaknya, ketemu dengan orang tuanya atau mungkin istrinya dan sebagainya kayak gitu. Ila sababada kejaba wadon nom fala yu'azzu mongko ora kena tilik biha kelawan as-sababah ila maharimuha kejaba pira-pira mahrame sababah, kecuali yang anak perempuan yang dewasa ya. Itu yang yang boleh menghibur ya. Di sini yu'azzu itu menghibur. Ya. Yang boleh menghibur atau menengok itu adalah orang yang notabene masih ada hubungan muhrim dengan si perempuan itu. Wa ta'ziyatu utai ta'ziyah sunnatun iku sunnah qabla dafni ing dalam saudene den pendem wa ba'dahu lan ing dalam sause ad-dafni. Jadi ta'ziyah itu sunnah ya. Termasuk hak muslim dia 6 hak muslim terhadap muslim itu kan ada 6. Di antaranya adalah ketika sedang mengalami kematian anggota keluarganya itu, maka kita sebagai orang muslim wajib untuk takziah, wajib untuk menengok. Baik ketika jenazah belum dimakamkan atau setelah dimakamkan. Ila salasati ayamin tumeka telu pira-pira dina, sampai kesempatan untuk takziah itu sampai 3 hari. Mimba ditafnihi ing dalam sause den pendeme al mayit. Ingkana lamun ono sapa al muazzi wong kang takziyah wal mu'zalan wong kang den takziyahi
iku hadirina ana ing omah kabeh. Iku hadirina ana ing omah kabeh. Maksudnya gini. Ketika takziah itu disunahkan sampai waktu 3 hari. Ya. Itu ketika apa? Antara orang yang takziah dengan yang ditakziahi itu sama-sama masih berada di rumah, atau orang yang ditakziahi itu masih ada di rumah. Ya. Fa in kan lamun ana apa ahaduhuma salah sijine al mu'zi kala mu'zi karo mu'za iku ghaiban ora ana amtadat mengko dadi suwe waktune apa at-takziyatu takziyah. Imtadat mengko dadi suwe apa at-takziyatu waktu takziyah. Tapi apabila salah satu di antara orang yang takziyah atau yang tidak takziyah itu ya salah satu enggak ada di rumah, maka kesempatan untuk takziah itu lebih lama. Contoh misalkan ya ada si A yang sedang kehilangan anggota keluarganya, ya. Terus kemudian kalian tidak berada di rumah karena sedang luar kota selama 3 hari misalkan katakanlah, maka kesempatan untuk takziah masih ada. Artinya waktu untuk takziah itu masih diperpanjang, ya tidak hanya 3 hari, tapi ya bagi orang yang mungkin tidak ada kesempatannya setelah 3 hari maka boleh takziah. Atau orang yang akan ditakziahi itu ternyata nggak di rumah karena dimakamkan di suatu tempat. Sekarang contoh aja yang kita kenal ya, Pak Sugeng itu ketika kemarin meninggal itu kan saya kan sore itu sudah di sini, tapi ternyata jenazah tidak disemayamkan di rumah, ya, tapi langsung dari rumah sakit Kedileng langsung dibawa ke Temanggung, ya, sehingga di hari berikutnya itu baru kemudian keluarganya itu baru kemudian pulang ke dinar ke dinar sini, sehingga kesempatan takziah yang seharusnya 3 hari itu bisa diperpanjang, tidak hanya 3 hari, bisa jadi sampai 7 hari. Itu. Nah, kesempatan seperti itu modelnya, ya. Tidak melulu saklek harus 3 hari itu, tapi ketika ada satu hal seperti yang tadi kita bahas bersama-sama antara orang yang takziah ya sedang luar kota atau mungkin yang akan ditakziahi ternyata masih di luar kota juga, ya, di luar daerah juga. Ya, maka itu kesempatan untuk takziah itu waktunya diperpanjang. Ila hudurihi tumeka tekane ahaduhuma, sampai mereka datang. Wa ta'ziyatu ta'ziyah luhota ing dalam cara bahasane iku atasliyatu tasliyah. Artinya ngayem-ngayem. Atasliyatu itu ngayem-ngayem. Jadi supaya orang yang takziah itu orang yang sedang ditinggal mati itu tidak larut dalam kesedihan, kan kita hibur lah. Tasliyatu menghibur bisa. Bahasa Jawa ini ngayem-ngayem. Liman maring wong usiba kang den kenani musibah sapa man. Liman kedua usibah kang den wae musibah sapa man. Biman kelawan wong ya azzi kang takziah sapa man. Biman kelawan wong yu azu kang takziah sapa man alihi ngatasé liman usiba. Jadi takziah menurut bahasa itu ya menghibur. Ya, menghibur orang yang sedang kena musibah. Itu siapa atau yang mau misalkan itu. Ya, pasti orang yang kena musibah itu pasti sedih. Apalagi misalkan matinya mendadak. Ya, sore masih sehat, ya, masih bisa beraktivitas, kemudian paginya meninggal misalkan. Ini kan terpukul juga keluarga kan.
Jangankan yang seperti itu, yang apa namanya, yang sudah tahu orang yang akan meninggal itu sakit dalam waktu yang cukup relatif lama, ketika meninggal pun ya nggak bisa menyembunyikan kesedihan itu nggak bisa. Ya. Contoh aja lah, bapak saya tuh sakit sudah lebih dari 4 tahun. Ya. Ketika meninggal, ya kan kita tahu udah sakit, ya, yang merawat ganti-gantian, kadang ibu saya, kakak saya, adik saya dan sebagainya kayak gitu, gantian yang merawat. Namun apa yang terjadi ketika meninggal ya keluarga nggak bisa untuk menyembunyikan kesedihan, nggak bisa, tetap sedih. Ya. Dan yang paling sedih adalah termasuk saya. Kenapa? Karena saya merasa belum banyak ya saya berbalas budi dengan bapak saya gitu. Jadi belum sebanding apa yang saya berikan saat ini kepada bapak saya itu menurut saya belum sebanding dengan jerih payah orang tua saya dulu ya, memberikan nafkah ya, memberikan kerja untuk nyari uang untuk pendidikan saya dan adik-adik saya. Jadi ya sedih gitu. Wasar'an lan dalam cara sarae iku al amru perintah bisobri kelawan sabar, wal hissu lan perintah keras alaihi ngatai as-sabru. Jadi takziah menurut syara itu adalah mengajak untuk bersabar, bahkan sangat-sangat ya dianjurkan ya perintahnya itu untuk bersabar gitu. Makanya doa yang kadang kita kita sampaikan kepada sahibul musibah ya, semoga keluarga diberikan kesabaran kan itu kan. Jadi Allahumma, misalkan yang meninggal laki-laki kan Allahumma firlahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu, atau mungkin semoga husnul khotimah, semoga diampuni ya dosa-dosanya, diterima segala amal baiknya, dan keluarga yang ditinggalkan semoga diberi kesabaran. Biasanya kan gitu doanya. Karena ya itu tadi saat keluarga atau salah satu keluarga meninggal itu memang sedih gitu, sedih sekali ya. Gitu. Karena yang jelas yaitu karena nggak mungkin akan bisa bertemu kembali gitu. Nggak mungkin bisa bertemu gitu. Udah hilang itu kadang yang saya rasakan tuh ya larut sampai beberapa hari itu, sampai 1 bulan tuh kadang masih ingat gitu. Apalagi kalau mengingat tempat tidur ya, tempat yang di situ menjadi tempat khusus tidur orang yang meninggal itu ya, itu selalu teringat. Jadi ketika melihat tempat tidurnya atau melihat kasurnya, melihat pakaiannya itu langsung teringat ayah saya gitu. Makanya ketika itu kemudian 1 bulan setelah itu untuk kasur kemudian pakaian-pakaian dan sebagainya saya minta untuk disingkirkan, dibuang dari situ. Gitu. Supaya ketika saya masuk di kamar itu nggak melihat nggak ingat itu. Gitu. Artinya tidak mengingat tidak larut dalam kesedihan terus. Karena ketika kita mengingat orang tua yang sudah meninggal, kemudian biasanya kita akan larut, kesedihan itu akan muncul kembali. Maka kemudian kasur itu dibuang, gitu. Oleh keponakan saya minta kasur itu dibuang, bilang gitu. Ya kemudian pakaian yang memang sudah nggak layak pakai itu, ya kemudian dikubur. Terus kemudian dibersihkan. Ada seorang teman yang kemarin barusan dari Ahad kemarin datang ke rumah, ya, yang mana ibunya meninggal sehari sebelum Idul Adha, dan kebetulan yang memimpin upacara pelepasan sebagai wakil Sohibul Bait itu adalah saya. Ya kemarin bercerita, ya dia bercerita kedua anaknya itu kalau melihat kamar yang semula ditempati oleh oleh neneknya itu ketakutan luar biasa itu. Ya. Padahal ketika neneknya meninggal itu ya, sehari berikutnya kamar itu dibersihkan semua, pakaian semuanya dikeluarkan semua, ya dikeluarkan semua, kasurnya dikeluarkan semua, itu dibuang.
Terus kemudian apa? Dibersihkan, kasih lampu yang terang, yang jelas. Untuk apa? Digunakan untuk tempat sholat sekarang. Jadi sudah tidak ada kamarnya Mbah namanya siapa gitu, tapi apa sekarang ada itu ada kamar sholat. Tapi anak-anaknya untuk sholat di situ itu nggak berani. Itu. Jadi dari teman saya bercerita itu kamar yang semula dihuni oleh ibunya itu kemudian sekarang dijadikan sebagai tempat sholat. Gitu. Kedua anaknya tuh takut karena masih kecil-kecil, SD kelas satunya SD kelas 5, yang satunya SD kelas 1. Tuh katanya takut gitu. Ini ya. Jadi mendoakan ya agar keluarga diberi kesabaran itu sunnah ya, sangat dianjurkan buat kita. Biwa'dil ajri kelawan janji ganjaran. Biwa'dil ajri kelawan janji ganjaran. Kan biasanya kalau doa mayit itu kan Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berikan pahala ya di di dalam musibah inilah ya. Wa akhlifli khairan minha, dan gantilah yang lebih baik daripada itu. Wa du'a'u lan ndongaake lil mayyiti maring mayit. Jadi takziah itu apa? Mendoakan gitu. Lil mayyiti maring mayit bil maghfirati kelawan ampunan, bil maghfirati kelawan pengapura, bil maghfirati kelawan pengapura. Walil masobi, wal masobi gimana? Itu tulisannya. Walil masobi lan kedue wong kang kena musibah. Bijabril musibati kelawan den ganjar den tambahi ganjarane kelawan musibah. Ya, semoga musibahnya menjadi pahala. Gitu. Makanya ini yang saat ini kita perlukan itu ada keberanian kita ya. Terutama ketika yang meninggal itu adalah keluarga kita harus mau tidak mau harus berani ya untuk merawat sendiri. Jangan pasrahkan ke orang lain. Itu adalah pengabdian kita terakhir pada anggota keluarga kita. Nih. Ya, kalau dikatakan takut. Saya pun takut sebenarnya. Di awal-awal juga takut untuk menyentuh atau mungkin melihat orang yang meninggal itu. Tapi lama-lama nggak masalah ya, karena sudah terbiasa. Makanya kalau upayakan ketika keluarga kita yang meninggal, yang rawat semuanya adalah kita. Ya, kalau bisa orang lain nggak boleh melihatnya. Ya, terutama saat memandikan. Kadang sekarang itu kalau orang jenazah sedang dimandikan malah orang-orang yang takziah malah nonton. Makanya upayakan ketika meninggal itu adalah kalau memandikan ya, upayakan di tempat yang yang sepi, yang kira-kira orang lain nggak bisa melihat. Dengan cara apa? Dikasih pagar atau dikasih kain atau apa ya, di tempat yang tertutup kalau bisa itu. Artinya ketika si mayit itu ada hal-hal yang keanehan-keanehan ya itu kemudian tidak ada orang lain yang melihat yang kemudian menceritakan kemana-mana. Maaf, orang yang meninggal karena sakit jantung itu mesti ya seketika itu tubuhnya akan berubah ya menjadi hitam gosong kayak gitu. Lah padahal orang itu ketika hidupnya itu nggak seperti itu, tapi kenapa ketika mati itu kemudian
Kosong. Nah, artinya apa? Perspektif orang-orang itu kan wah ini banyak dosa atau punya salah apa dan bukan karena itu gitu loh. Gitu. Saya beberapa kali merawat orang yang meninggal karena sakit jantung. Memang langsung berubah wajahnya, mukanya hitam, tangannya, tubuhnya hitam memang itu. Maka ketika orang lain melihat itu kan kemudian diartikan yang enggak kan? Disangkakan yang enggak. Makanya apa? Benar itu dalam Islam ya, ketika kita memandikan mayit, mandikan jenazah itu upayakan di tempat yang tertutup ya, tempat yang tertutup, jangan terbuka. Kalau terbuka banyak orang melihat nanti akan diartikan yang aneh-aneh itu. Wala yudfanu lan ora kena den pendem sapa isnani mayit loro. Fi qabrin ing dalam kubur wahidatin kang siji. Enggak boleh satu lubang untuk memakamkan dua orang. Ini ya, ini kalau kuburannya luas. Saat ini itu kuburan semakin sempit. Apalagi dengan adanya Covid ini ya. Jakarta itu pemerintah daerah Jakarta itu ya, Pemprov DKI itu ya, itu menyiapkan lahan sekitar berapa hektar itu dalam waktu sekitar berapa bulan itu udah hampir penuh. Karena apa? Saking banyaknya orang meninggal gitu. Yang di tempat saya aja kemarin itu udah perubahannya tuh gratis. Yang di pemakaman umum di tempat saya itu kan yang memakamkan kan orang Bukit Kencana sama kampung saya. Jadi Emerald, Bukit Kencana, kampung saya itu jadi satu di situ. Di tanah itu. Itu perubahannya luar biasa kok. Artinya apa? Sekarang tuh jarak 2 bulan tuh langsung banyak luas, jadi luas sekarang itu. Kenapa? Karena banyak orang meninggal, ya. Perumahan kampung saya aja dalam waktu 2 bulan, enggak ada 2 bulan, 8 orang meninggal. Belum lagi orang perumahan ini. Ya. Pernah sehari itu saya lihat karena mau tidak mau mesti lewatnya depan rumah saya. Saya sehari itu ya, itu pernah dari orang perumahan ini Bukit Kencana itu 5 orang. Jadi pagi jam 8 sudah dimakamkan. Jam 10 ada lagi. Itu. Kemudian ada lagi sekitar jam 2 kalau nggak salah. Kebetulan Pak Nawir ini yang Xiaomi itu yang mengantar. Sore jam 4 itu ada lagi. Jam 9 malam ya, itu ada lagi. Jadi 9 malam itu aku setengah 9 ya. Saya di depan rumah itu sedang nyiram-nyiram tanaman itu. Ada ambulan. Itu. Ya. Kemudian yang pagi-pagi itu kebetulan ada tetangga yang meninggal. Kemudian saya ikut ngantar ke kubur. Yang gali kubur bercerita sehari itu ya dia dengan teman-teman tuh gali 5 lubang, 5 tempat pemakaman itu katanya itu. Wah capek dan sebagainya. Ya untungnya kita timnya kan banyak orang jadi gantian gitu. Ini kalau cuma 3 orang atau apa, capek. Sehari 3 orang. Gitu. Bayangkan kan udah mulai. Masih luas. Jadi kalau tempat kuburannya itu luas, ya itu harus satu persatu. Jadi satu lubang untuk satu orang, satu lubang untuk satu mayit. Illa li hajatin kejaba krana hajat. Kecuali ada hajat. Kadzaikil ardi kaya sempite tanah. Tanahnya sempit, penguburannya sempit ya. Ya piye? Ya wis lah, ya digawe tingkat, ya. Jangan ada orang meninggal masih satu keluarga ya wis. Duduk sing jero sisan yang dalam ya. Kemudian di bawah kasih mayit, terus atasnya kasih papan gini. Terus kemudian kasih mayit lagi, kasih papan. Terus kalau satu keluarga 3 orang meninggal, ya udah bawah, tengah, atas, tapi dikasih sekat papan. Boleh nggak? Boleh. Atau paling enggak galinya dibuat lebar sehingga bisa langsung jejer-jejer ya, jajar 1 2 3 dengan dikasih sekat papan itu. Kenapa? Karena memang tanahnya sempit, kuburnya lahannya sudah sempit. Wa kasratil mautalan wakai wong mati. Wa kasratil mautalan wakai pira-pira wong mati.
Orang yang mati banyak, contoh tsunami di Aceh, ya, kuburan massal itu. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Saking banyaknya, kalau nggak segera dimakamkan, ya, akan jadi penyakit, busuk, bau, ya. Orang yang hidup pasti akan kena penyakit itu. Itu. Boleh. Jadi banyak yang meninggal. Atau suasana perang misalkan, ya, banyak yang gugur ratusan misalkan. Bahkan mungkin bisa jadi ribuan yang meninggal. Boleh dimakamkan dalam satu lubang. Kenapa? Karena ya susah lah gali satu persatu 100 orang atau 200 orang kan susah. Langsung gue ke lubang yang luas, kemudian apa? Jadikan satu. Itu boleh. Jadi sekali lagi bolehlah memakamkan satu lubang untuk 2 sampai 3 jenazah dengan catatan itu tadi, karena persediaan pemakaman sudah sempit atau banyaknya orang meninggal itu boleh. Tapi dalam keadaan tidak seperti itu, ya, maka pemakaman harus dilaksanakan satu lubang satu mayit, satu lubang satu mayit. Kitab Ahkamiz Zakati wallahu alam. Sampai di sini wahai kajian kita di pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan besok hari Selasa bab tentang zakat. Ya, ini tentunya kita pahami di bab zakat ini nanti ada 2 materi pokok, ya, yaitu pasti akan menerangkan dengan zakat fitrah dan zakat mal nanti. Ini juga diperhatikan karena ini penting, ya. Saat ini itu orang sudah mulai sadar akan zakat. Sehingga kita harus siapkan, ya, kita harus siapkan materinya atau mungkin ketentuannya, sehingga ketika ada orang bertanya pada kita atau orang yang ingin mengeluarkan zakat mal, ya, kita bisa menghitungnya seperti apa, syaratnya seperti apa, kita tahu. Oke, sampai di sini dulu, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.